Mantan driver ojol banting setir nekat usaha bukan musiman, baru 2 bulan usaha langsung balik modal. Per hari bisa hasilkan 600.000. Daripada penasaran, yuk kita saksikan videonya dari awal sampai selesai ya guys. Mau bikin cilor, bahan dasarnya masukkan tepung kanji atau tapioka sebanyak 1 kilo ke wadah, lalu tepung beras 200 gram diratakan. Nanti ini jadinya 2,5 kilo guys. Lalu masukkan air panas dikira-kira aja. Harus panas agar tepungnya jadi atau matang. Aduk-aduk sampai rata. Untuk modal bahannya yang cilor sekitar 50 ribuan. Nanti jadinya sekitar 40 porsian. Aduk-aduk sampai rata menggunakan centong, lalu lanjut aduk menggunakan tangan manual. Kencangkan sarung tangan lalu aduk. Tangannya udah pakai sarung tangan ya guys biar bersih dan higienis. Aduk-aduk sampai benar-benar kalis. Pembuatannya memang manual menggunakan tangan tanpa alat. Awal-awal buat tangan owner sampai kebas saking panasnya adonan, tapi sekarang udah terbiasa. Jadi teksturnya kalau udah jadi kenyal, itu yang bikin orang-orang pada suka. Beda sama cilor-cilor lainnya. Kalau lainnya pakai tepung terigu campurannya, kalau saya nggak pakai tepung terigu. Proses memipikan atau gilas menggunakan tongkat agak bertenaga nih guys, jadi harus diratain gini dulu sampai benar-benar rata. Awalnya itu terinspirasi dari teman-teman juga jualan cilor, terus saya pengen jualan juga. Kalau resepnya saya belajar dari YouTube otodidak. Kalau dari alat-alatnya itu dari teman yang nyaranin beli ini beli itu. Terus selang 2 hari langsung beli peralatan, langsung coba eksekusi, alhamdulillah lancar. Nah kalau sudah jadi dipotong-potong, dibagi-bagi. Setelah dibagi-bagi dipotong-potong memanjang, jadi tanpa bumbu-bumbu lagi guys, pure tepung. Bumbunya dikasih setelah jadi, pakai bumbu tabur di lapak. Sebelum usaha ini saya jadi driver shop food 1 tahun karena sepi, banting setir jualan cilor maklor. Lalu taburi tepung kanji agar tidak lengket sambil diratakan. Setelah itu dipotong kotak kecil-kecil. Awal buka pertama jualan langsung diterpa hujan sampai dagangannya kena air, badanku menggigil. Soalnya awal itu masih pakai meja sama payung, belum pakai tenda. Akhirnya jam 7 langsung pulang. Awal jualan modalnya 1.500.000, 2 minggu jualan langsung balik modal. Alhamdulillah langsung prospek di tempat ini. Usahanya ini udah berjalan 1 tahun. Setelah dipotong-potong semua, lanjut proses perebusan cilor. Harus direbus agar matang. Didihkan air, jika sudah masukkan cilornya, direbus sekitar 4 menitan. Jadi nggak terlalu matang banget, soalnya kalau matang banget teksturnya jadi lembek banget. Sembari diaduk-aduk. Airnya juga harus banyak, nanti kan mengapung. Kalau sudah mengapung baru diangkat. Sudah matang angkat. Ini teksturnya guys kenyal-kenyal, warnanya juga putih banget. Lalu tiriskan agar kering. Awalnya buat 1 kilo, terus nambah-nambah ke 5 kilo jarak 2 bulan. Alhamdulillah tembus 6 kilo. Omset per hari pernah tembus 600.000. Masya Allah, padahal modalnya nggak sampai 200.000. Meledaknya cepet banget, owner sampai nggak menyangka padahal cuma jualan cilor. Soalnya cilor kalau malam jarang ada, makanya itu mungkin karena saya jualan sampai malam terus pada beli. Jika sudah dipindahkan ke wadah, lalu kasih minyak sedikit sembari diratakan agar tidak lengket saat diambil dan bisa misah-misah. Ini triknya owner guys, wajib dikasih minyak. Untuk cilor ketahanan awetnya ini 2 harian. Proses perebusan maklornya mau bikin setengah kilo makaroni, direbus sekitar 2 menitan. Sudah 2 menit kompor dimatikan lalu didiamkan atau direndam di air panas, ditutup sekitar 17 menitan sampai mengembang sendiri. Nah ini teksturnya yang sudah ngembang, nggak keras nggak lembek tapi pas. Angkat lalu tiriskan agar kering biar tahan dan awet sampai malam. Ini varian bestsellernya nih guys, langsung cepet habisnya. Ini nanti jadinya 80.000 modal bahannya, 18.000 2 kali pemakaian. Mau bikin isian cireng isi ayam suwir doer, bumbunya ada cabai rawit atau cabai setan, cabai keriting, bawang merah, bawang putih, kunyit, daun jeruk. Bumbunya banyak banget karena biar sesuai sama namanya cireng doer. Walaupun cabai mahal tetap kualitas dipertahankan. Masukkan semua bumbu ke dalam blender, tambahkan air sedikit lalu blender sampai halus. Sudah halus pindahkan ke wadah, mau ditumis bareng ayam. Daging ayam filet yang sudah direbus masukkan ke blender, di blender sampai teksturnya pas. Jika sudah campurkan ke bumbu, mau proses tumis tanpa minyak guys. Aduk-aduk agar merata. Lalu masukkan kaldu ayam sisa rebusan ayam tadi agar berasa. Aduk-aduk dimasak sampai asat atau airnya menyusut sedikit. Sudah asat masukkan royco sapi 1 bungkus, garam dikira-kira, micin dikira-kira, aduk sampai kering agar tahan lama. Harus sambil diaduk-aduk agar tidak gosong. Jika sudah matang angkat. Nah ini teksturnya yang sudah jadi nih guys. Mau bikin cireng, bahan dasarnya masukkan tepung kanji setengah kilo ke dalam wadah, lalu micin secukupnya, royco ayam secukupnya, kaldu jamur 1 sendok makan, lada secukupnya, bawang putih bubuk secukupnya. Aduk-aduk agar merata. Ini nanti jadinya sekitar 40 pisan guys. Jika sudah masukkan air panas, aduk-aduk menggunakan centong. Kenapa dikasih air panas? Agar matang. Kalau airnya nggak begitu panas nggak jadi, soalnya nanti malah jadi keras, malah kayak mau bikin peyek. Lalu lanjut aduk menggunakan tangan manual sampai kalis. Pernah diremehkan orang banyak yang bilang, wah cuma jualan cilor di pinggir jalan kok bisa apa emang? Respon owner, ya udah biarin aja nggak apa-apa, yang penting kehidupanku tercukupi, nggak minta sana. Pokoknya dijalani aja, nggak apa-apa orang mau berkata apa, masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu aja. Sudah kalis lanjut proses pencetakan, dipotong-potong lalu dipipikan menggunakan alat sambil dilumuri tepung agar tidak lengket. Kerja ikut orang agak terbebani, jam segini harus berangkat, jadi sebisa mungkin usaha sekecil apapun usahamu, kamu adalah ownernya. Lalu dicetak menggunakan alat cetak cireng, lalu masukkan isiannya 1 sendok makan, kasih air sedikit buat ngancing atau buat ngunci biar nggak kebuka. Isiannya full guys, nggak pelit, lalu dilipat diratakan bentuknya sesuai cetakan, lalu dilumuri tepung lagi agar tidak lengket. Yang membuat semangat dalam usaha ada 2 bocil yang perlu diperjuangkan. Walaupun ada suami, tapi lebih enak kalau istri punya penghasilan sendiri, mau beli apa aja langsung beli, nggak minta suami. Pernah waktu jualan bawa 2 bocil, posisi pas lagi hujan, perasaannya nggak karuan, ngenes. Alhamdulillahnya anakku ini prihatin dari kecil mau diajak jualan karena keadaan. Prinsip hidup owner berbuat baik, kalau sama pelanggan harus ramah, selalu ramah dan jujur. Kuncinya bisa
bisa bertahan usaha kalau sama pelanggan harus ramah, jangan ketus, harus diladeni sampai pelanggan puas. Kualitas bahan jangan dikurang-kurangin, jangan pelit bumbu. Kalau banyak bumbu pasti rasanya enak. Nah, ini bentuknya yang sudah dicetak guys. Sarannya sesama pedagang, berapapun hasilnya disyukuri, jangan mandek. Yang jualan jangan bosen, jualan berapa aja diterima hasilnya. Saran buat ibu-ibu rumah tangga pengangguran yang gabut di rumah, nggak ada kegiatan, lebih baik usaha. Ngapain di rumah daripada ngerumpi, mending usaha bikin apa buat dijual dapat cuan. Proses goreng cilor maklor. Tuangi telur ayam yang sudah dibumbui Royco agar ada rasanya. Lalu tambahkan minyak sedikit-sedikit. Jika sudah, dibolak-balik agar matangnya merata. Jika sudah matang, angkat, masukkan ke wadah plastik lalu dibumbui sesuai request. Bumbunya full guys, nggak pelit. Aduk-aduk sampai bumbu rata. Jika sudah, pindahkan ke plastik. Produknya ada cilor maklor, cireng isi ayam. Harganya per piece cireng 2000, cilor 1000-an. Bumbu ambil sendiri sesuai selera, mau banyak mau sedikit monggo. Lokasinya ada di seberang toko Donita ini, Jalan Sidoarum, Bantolan Patukan, Ambar, Ketawang, Gamping, Yogyakarta. Namanya Cilor Maklor Dalan Sugih.